Pramita, Pramuka Med Aroihan Lawang. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Salam Pramuka. Adik-adik penggalang, sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa membaca dasar dharma dan menyanyikan himne Pramuka. Pada siang hari ini, kita masih melaksanakan latihan pramuka secara online. Semoga adik-adik semuanya masih tetap semangat untuk belajar. Nah, pada siang hari ini bersama Kak Feni, kita akan belajar tentang PBB, yaitu peraturan baris berbaris. Adik-adik penggalang, pada siang hari ini, sebelum masuk materi, kita akan bersama-sama melakukan ice breaking yang bertujuan agar kalian lebih berkonsentrasi dan materi yang kalian pelajari akan lebih mudah masuk. Siang hari ini bersama Kak Feni, kita akan melakukan ice breaking lagu Naik Delman. Untuk gerakannya, tirukan apa yang Kak Feni contohkan di rumah ya. Lakukan dengan semangat. Yuk simak video berikut ini. Baiklah adik-adik, agar kita semangat belajar hari ini, sebelum masuk materi PBB, kita ice breaking dulu. Caranya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah paham adik-adik? Mari kita lakukan bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang semuanya sudah semangat ya. Kalau sudah semangat, sekarang yuk simak materi berikut ini. Yang pertama, sekarang kita akan masuk pada materi. Kita akan bahas tentang definisi peraturan baris berbaris. Jadi, PBB yaitu suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada suatu perwatakan tertentu. Intinya, PBB merupakan wujud latihan fisik yang kalian gunakan untuk menanamkan suatu kebiasaan yang baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tujuan PBB. PBB itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk menumbuhkan beberapa sikap yang dapat kalian terapkan. Jadi tujuan PBB itu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, yang kedua kedisiplinan, ketiga tanggung jawab, dan keempat persatuan. Selanjutnya ada 12 gerakan dasar yang akan kalian pelajari pada materi PBB siang hari ini. 12 gerakan dasar dalam PBB. Yang pertama ada sikap sempurna, yang kedua ada istirahat di tempat, yang ketiga lencang depan, keempat lencang kanan, kelima hadap kanan, keenam hadap serong kanan, ketujuh hadap kiri, 8 hadap serong kiri, 9 ada balik kanan, 10 ada hormat, 11 jalan di tempat, dan yang terakhir berhitung. Yang pertama, kita akan bahas tentang sikap sempurna. Nah, pada sikap sempurna, itu posisi
yang harus kalian lakukan adalah berdiri dengan badan yang tegak. Yang kedua tumitnya harus rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Yang ketiga, lutut harus lurus, paha dirapatkan, dan tumpuan berat badan dibagi ke atas kedua kaki. Yang keempat, perutnya ditarik dan dada dibusungkan. Yang kelima, pundak ditarik sedikit ke belakang, tetapi tidak boleh dinaikkan. Yang keenam, kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan dan pergelangan tangan harus lurus. Ketujuh, jari-jari tangan menggenggam dengan tidak terpaksa dirapatkan pada paha. Kedelapan, punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana. Yang kesembilan, leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang, dan yang terakhir, mulut ditutup dengan pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernafas sewajarnya. Ini ada beberapa contoh gambar dari sikap sempurna di mana pandangan mata kalian harus lurus ke depan, tangannya mengepal, kakinya membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya kita akan bahas sikap istirahat di tempat. Pada istirahat di tempat itu ada beberapa hal pembagiannya. Yang pertama ada sikap istirahat biasa dengan aba-aba istirahat di tempat gerak. Yang kedua ada sikap istirahat yang digunakan untuk parade. Aba-abanya sama, hanya saja di depan kalian harus menambahkan kata-kata parade. Jadi, untuk aba-abanya, parade istirahat di tempat gerak. Langkahnya, kaki kiri harus dipindahkan ke kiri selebar bahu. Yang kedua, kedua tangan dibawa ke belakang badan. Yang ketiga, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Yang keempat, punggung tangan kiri diletakkan di pinggang. Yang kelima, tangan kanan harus mengepal. Yang keenam, pandangan mata tetap lurus ke depan. Ini ada beberapa contoh gambar istirahat. Jadi digenggam dengan tangan kanan yang tetap mengepal. Pandangannya tetapan dan kakinya, kaki kirinya diangkat. Jadi tidak lagi membentuk 45 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang hormat. Pada hormat itu terdiri atas dua hal. Yang pertama ada sikap hormat biasa, yang kedua sikap hormat kepada bendera merah putih. Langkahnya, untuk hormat, posisi badan kalian dari pinggang ke atas itu harus sama dengan sikap sempurna, kecuali tangan kanan. Yang kedua, telapak tangannya dibuka dan harus rata. Jarinya dirapatkan, jika dilihat dari depan harus terlihat satu baris. Yang ketiga, tempelkan jari tengah ujung luar pada alis kanan. Itu untuk yang hormat tidak memakai topi. Jika kalian memakai topi, maka jari tengah harus menempel ke lidah topi. Ini ada beberapa contoh gambar sikap hormat. Pandangannya tetap lurus ke depan dan jari yang dirapatkan. Sikapnya sama dengan sikap sempurna, tangannya mengepal. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan bahas tentang perubahan arah. Pada perubahan arah, ada gerakan yang dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama ada hadap kanan dan hadap kiri. Yang kedua hadap serong kanan dan hadap serong kiri. Yang terakhir ada balik kanan. Tapi ingat, tidak ada balik kiri. Untuk langkah hadap kanan, yang pertama aba-abanya hadap kanan gerak. Yang kedua, saat kalian mendengarkan aba-aba pelaksanaan, maka kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Lakukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak satu kepalan tangan. Berat badan berpindah ke kaki kanan dan pandangan matanya tetap lurus ke depan.
Yang ketiga, tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan, dan tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Langkah ini juga berlaku untuk hadap kiri. Pada hadap kiri, aba-abanya adalah hadap kiri gerak, dan pada pelaksanaan, kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri. Ini ada beberapa contoh gambar untuk langkah hadap kanan, di mana kakinya membentuk huruf T untuk yang pertama. Yang kedua, langsung berputar ke arah kanan dengan 90 derajat perputaran yang terjadi. Nah, kembali ya, yang ketiga, tumit kaki kirinya dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan. Selanjutnya ada hadap serong kanan. Pada hadap serong kanan, aba-abanya hadap serong kanan gerak. Yang kedua, pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan, dan tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Oke ya, perlu diperhatikan bahwa di atas termasuk contoh hadap kanan dan hadap serong kanan. Untuk hadap kiri dan hadap serong kiri, lakukan langkahnya sama tapi arahnya yang berbalik. Contohnya ketika kalian melaksanakan hadap serong kiri, maka aba-abanya hadap serong kiri gerak. Dan perbedaan hadap kanan dan hadap serong, jika hadap kanan itu 90 derajat, jika hadap serong itu 45 derajat. Ini perbedaannya. Untuk kakinya yang pertama sama dengan hadap kanan, badan dan pandangannya tetap lurus ke depan meskipun kakinya sudah berubah. Ini perubahannya 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang balik kanan. Untuk balik kanan, ini contohnya, kakinya yang pertama tetap sama, membentuk huruf T. Nah, ini perubahannya sudah tidak lagi menghadap ke depan, tapi langsung hadap ke belakang. Untuk aba-aba balik kanan gerak, sementara langkahnya kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan harus membentuk huruf T. Tumpuan berat badannya itu ada di kaki sebelah kiri. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Itu untuk yang pertama. Setelah itu kaki kanan dan badannya diputar secara bersamaan ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan, dan tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Untuk balik kanan, perubahannya harus 180 derajat. Dan yang perlu kalian ingat, jika hadap kanan ada hadap kiri, untuk balik kanan tidak boleh ada balik kiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang jalan di tempat. Untuk jalan di tempat harus diawali dengan posisi berdiri sama seperti sikap sempurna. Aba-abanya jalan di tempat gerak. Sementara ketika akan berhenti, ada aba-aba henti gerak. Untuk pelaksanaan jalan di tempat, ada beberapa ketentuan yang harus diatur. Yang pertama, pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian, dimulai dari kaki kiri. Posisi paha dan badan membentuk sudut 90 derajat dengan posisi horizontal. Ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau lebih ke belakang. Untuk jalan di tempat, badannya tegak dan pandangan mata lurus ke depan. Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
ini ada contohnya jalan di tempat, jadi pandangannya tetap ke depan, tangannya tetap mengepal, dan kakinya diangkat dengan rata-rata air. Posisi sepatunya tidak boleh ke belakang. Selanjutnya kita akan bahas tentang berhitung. Nah, untuk berhitung, aba-abanya adalah hitung mulai. Ketika ada aba-aba tersebut, barisan dalam bentuk saf, maka saf depan itu harus menoroh ke kanan, kecuali orang yang paling kanan. Orang yang paling kanan itu pandangannya harus tetap ke depan, orang yang paling kanan tidak boleh ikut menoleh. Saf lainnya tetap pandangannya ke depan, dan orang yang berada pada saf paling belakang sebelah kiri menjawab dengan jumlah barisan saat itu dengan kata-kata lengkap kurang 1 atau kurang 2 setelah hitungan akhir terdengar dari orang paling kiri di saf depan. Nah, ini untuk berhitung, jadi yang sebelah kanan tetap lurus ke depan pandangannya, yang sebelahnya baru menoleh. Selanjutnya ada lencang kanan. Lencang kanan itu aba-abanya lencang kanan gerak, dan setelah kalian mendengar aba-aba tersebut, maka orang yang berada di saf paling depan sendiri, pandangan mukanya terorehkan ke kanan sambil tangan kanan dilencangkan ke pangkal tangan kiri orang di sebelah kanan dari belakangnya dengan cara bergerak perlahan. Untuk lencang kanan, orang yang berada pada saf di belakangnya cukup melirik ke kanan sedikit guna meluruskan, dan secepatnya pandangan kembali lurus setelah aba-aba tegak gerak. Jadi untuk lencang kanan, orang yang ada di belakangnya tidak boleh menoleh, hanya cukup melirik. Khusus saf yang paling depan, apabila mendengar tegak gerak, maka tangannya diturunkan dan pandangan kembali lurus. Nah, ini ada gambarnya untuk lencang kanan, jaraknya bisa 1 kepalan tangan. Sekarang kita akan bahas tentang lencang depan. Pada lencang depan, aba-abanya nanti adalah lencang depan gerak. Maka barisan banjar paling kanan harus mengangkat tangan sambil mengepal jari dengan jarak 5-10 cm atau 1-2 kepal tangan ke punggung orang yang ada di depannya. Setelah ada aba-aba tegak gerak, maka tangan harus segera diturunkan dan pandangan kembali lurus sambil sikap sempurna seluruh orang dalam barisan tersebut. Ini ada contoh untuk lencang depan, di mana pandangan kalian harus lurus ke depan, jaraknya berkisar 1-2 kepal tangan. Nah, dari penjelasan Kak Feni, kira-kira sudah paham ya adik-adik? Agar kalian lebih memahami penjelasan yang Kak Feni jelaskan, yuk kita saksikan video berikut ini, dan jangan lupa tirukan gerakan PBB tersebut agar kalian lebih bisa memahami. Baris berbaris, sikap sempurna. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Gerak. Berhenti. Gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, tempat.
Baiklah adik-adik penggalang, demikianlah latihan online pramuka kita hari ini tentang PBB. Untuk tugasnya, yang pertama silahkan kalian tuliskan 12 gerakan dasar dalam pelatihan baris berbaris. Untuk yang kedua, silahkan kalian tuliskan perbedaan langkah dari hadap kanan dan balik kanan. Tulis di buku tugas kalian ya. Adik-adik, ada hal yang harus selalu kalian ingat dalam masa pandemi corona saat ini. Hal tersebut yaitu punya masker tapi tak dipakai. Bagaimana mau selamat kalau masih abai? Mari, peduli pintar. Selalu pakai masker, jangan lagi gentar. Suka nggak suka, virus corona masih ada. Ingat selalu pesan yang kakak sampaikan ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.